Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, di tahap ketiganya itu ada tahap life cycle impact assessment. Nah, disinilah kita melakukan analisis terhadap dampaknya. Jadi yang tadi terkait dengan GRK, terkait dengan ozone depletion, terkait dengan eutrofifikasi atau toxicity dan lain-lainnya. Nah, ini ya. Describing the environmental consequence. Jadi tahapan ini adalah kita mendeskripsikan konsekuensi kegiatan yang atau hasil inventory tadi. Jadi kita punya inventory data tadi, inventory analisis tadi. Nah, konsekuensi lingkungannya apa? Nah, berupa perhitungan atau kuantifikasi environmental load atau beban lingkungannya. Ya, jadi kita punya environmental load ya dari di hasil life cycle inventory, misalkan dari bahan bakar tadi dihasilkan sekian ton CO2 per batu bara misalkan ya. Nah, itu kita kemudian analisis environmental impact-nya gitu ya. Ya, misalkan di environmental impact ya bisa acidifikasi, ozone depletion ya, efek on biodiversity. Jadi biodiversity juga bisa, tapi lagi-lagi mohon koreksi sepembacaan saya di proper keanekaragaman itu nggak ada kalimat diintegrasikan dengan LCA. Jadi aman Bapak Ibu. Tapi mohon koreksi ya kalau salah Bapak Ibu. Nah, ini tadi kompleksitas tadi. Jadi aktivitas itu bisa menghasilkan emisi yang macam-macam, kemudian efeknya juga bisa kemana-mana. Jadi bisa saja dia juga bisa ke udara, bisa ke air, ya. Karena tadi misalkan SOx bisa ke udara, bisa juga ke hujan asam, ke asidifikasi gitu. Jadi bisa macam-macam. Jadi kalau dia di software, dia akan keluar berdasarkan tadi karena dia metodologinya sudah di-develop oleh softwarenya dengan database-nya, ya. Jadi bisa bisa macam-macam ya. Nah, ini impact assessment-nya ya, secara general ya. Jadi kita tentu melakukan seleksi terhadap indikator ya. Jadi impact kategorinya berdasarkan goal dan scope. Jadi kita harus tentukan. Kemudian kita melakukan klasifikasi, kemudian impact measurement. Ini saya rasanya ada yang lebih detailnya. Nanti saya coba di slide berikutnya ada yang detailnya nih. Nah, ini relationship antara inventory analysis dan LCA, antara teori sama existing ya Bapak Ibu. Jadi teorinya enak banget ya. Jadi kalau di teorinya tuh ya begini aja nih kesannya, wah gampang ini tinggal inventory analysis, input, klasifikasi. Itu rumit sekali. Rumit sekali sebetulnya. Jadi kadang-kadang bolak-balik, kadang-kadang langsung pembobotan ya karena datanya memang dari inventory analysis itu bisa langsung di weighting atau dibobotin gitu ya. Nah, itu bisa bisa beda-beda setiap case perusahaan. Nah, ini lebih detail ya. Jadi ada impact kategori, klasifikasi. Klasifikasi itu tadi. Jadi bisa saja setiap parameter itu punya berbagai macam impact kategori. Seperti SOx misalkan dia bisa masuk ke dalam udara ya, atau bisa masuk juga sebagai asidifikasi ya. Nah, bisa macam-macam ya. Nah, kemudian karakterisasi ya. Karakterisasi ini adalah tahapan kuantitatif. Jadi ini adalah tahap kita menghitung seberapa besar impact lingkungannya ya. Nah, biasanya sederhananya kita gunain faktor ekivalennya ya. Jadi faktor ekivalennya berapa emisi faktor emisinya. Nah, biasanya kalau di proper itu selalu muncul tuh ketika menghitung emisi di audit energi sebetulnya muncul faktor emisi ini ya. Kemudian normalisasi tetap harus kita lakukan ya. Kemudian grouping ya, grouping ini bisa kita grup ya, artinya ini sebetulnya nggak terlalu ini ya, bukan tahapan yang harus dilakukan ya, bisa saja tidak gitu ya. Jadi di grup ya berdasarkan karakterisasinya menjadi satu set ya. Jadi bisa saja kita kategorikan atau kita grup berdasarkan mana yang low priority, mana yang medium, mana yang high gitu ya. Nah, kemudian weighting pembobotan. Nah, pembobotan ini debatable, subjektif sekali. Sama seperti AMDAL Bapak Ibu. Jadi pembobotan saya pikir di mana-mana pasti subjektif dan tidak ada cara yang standar untuk menentukan bobot gitu ya. Nah, ini impact kategori contohnya saja Bapak Ibu, human toxicity, global warming potential, ecotoxicity, acidifikasi,
eutrofikasi ya. Nah, ini yang faktor ekivalennya ya, 1 kg CO2 misalkan 1 kg CO2 ekivalen itu setara dengan 1 kg metana atau CH4, 25 kg CO2 ekivalen dan seterusnya. Jadi banyak impact kategori dan indikator measurementnya. Jadi untuk resource biasanya indikator measurementnya kita gunakan kilogram ya. Untuk water biasanya meter kubik, global warming kilogram CO2 ekivalen, ozone depletion CFC, ya, asidifikasi kilogram SO2 ekivalen. Jadi semuanya diekivalenkan terhadap parameter SO2 dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya ini, kemampuan perusahaan dalam mengumpulkan data. Jadi selengkap-lengkapnya kita menganalisis impact kategori itu nggak akan pernah cukup untuk mendeskripsikan dampak lingkungan khususnya di pertambangan Bapak Ibu. Jadi nggak akan pernah cukup sebetulnya karena tadi kompleks sekali. Tambang itu salah satu industri yang luar biasa kompleks sebetulnya. Jadi sulit kita untuk menganalisis seluruhnya secara lengkap gitu ya. Itu rasa-rasanya sulit ya. Jadi kita harus membatasi diri gitu. Nah, ini contoh saja Bapak Ibu dengan tampilan yang lebih mudah ya. Coal mining sampai ke di sini misalkan landfill ya. Nah, impact kategori yang terkait dengan udara, terkait dengan air, terkait dengan soil itu kita identifikasikan semuanya. Ya sama ya ini ya. Impact kategori saja sebetulnya. Nah, kemudian baru impact measurement, dianalisis semuanya. Ya, semuanya dianalisis ya. Semuanya dianalisis. Nah, ini contoh ininya ya, perhitungannya ya. Misalkan input bahan bakar batu bara, proses PLTU, outputnya ada air pollution, SO2, NOx, CO2, kemudian dan juga produksi listriknya ya, bahan bakarnya misalkan 5098 ton batu bara di tahun 2018 misalkan, waktu operasionalnya 1765 jam per tahun ya, case-nya adalah 2018. Nah, emisinya adalah 24 mg per meter kubik dan seterusnya, ini data ya. Nah, baru kita hitung semuanya. Kita hitung, kita dapat berapa emisi yang dihasilkan, berapa emisi sulfur, emisi CO2 yang dihasilkan ya. Dari batu bara, dari solar dan seterusnya. Ya. Nah, misalkan analisis outputnya kilogram beban emisi CO2-nya 13.000 ton per tahun ya. Ini belum dinormalisasi terhadap batu bara Bapak Ibu ya. Ya, ini kilogram CO2 per tahunnya dari setiap tambang dari setiap tahapan penambangan ya. Lagi-lagi tapi ini masih belum dinormalisasi terhadap total produksi batu baranya ya. Nah, ya ini contoh saja Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah dihasilkan sudah normalisasikan dengan batu bara, maka hasilnya bisa saja gram CO2 ekivalen per ton batu baranya ya. Nah, ini contoh saja saya ambil dari literatur Bapak Ibu ya, karena data-data ini sensitif masih sebetulnya ya. Nah, Bapak Ibu, ada ready-made LCIA method sebetulnya ya. Jadi beberapa lembaga, beberapa negara, beberapa institusi itu mengeluarkan ini ada LCIA metode yang bisa langsung pakai gitu. Ada namanya eco indikator, ada EPS method, ada environmental dams method, ada EDIP method dan lainnya banyak sekali sebetulnya. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan banyak metode ini nggak sama metodenya, metode atau approach, kemudian faktor emisinya katakanlah itu nggak sama Bapak Ibu. Jadi ini contoh untuk eco indikator ya. Ini contoh untuk indikator, mereka punya keterbatasan tentu. Tapi ini yang paling general sebetulnya, paling independen untuk digunakan sebagai metode untuk analisis LCA gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan antara metode-metode ini, itu beda-beda hasilnya. Jadi, dibandingkan eco indikator, environmental dam source, EPS, itu bisa beda-beda hasilnya. Nah, kenapa bisa beda-beda? Karena tadi ada point of view-nya bisa beda-beda soalnya. Jadi ada yang point of view-nya itu ke lingkungan, ada yang point of view-nya ke human-nya, ada yang bahkan kalau Bapak Ibu baca ada buku namanya tentang life cycle impact assessment, itu
dia menyebutkan point of view politik sebetulnya. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan politik yang mempengaruhi metode maupun nilai-nilai yang ada di dalamnya. Oke, nah Bapak Ibu, kalau software LCA mahal, mahal sekali sebetulnya. Bahkan tidak ada versi, bahkan untuk perguruan tinggi pun nggak ada versi untuk perguruan tinggi gitu ya. Kalau saya lebih prefer menggunakan Open LCA sebetulnya ya. Open LCA ini open source, bisa dipakai oleh siapapun dan cukup tangguh dan banyak digunakan. Jadi Bapak Ibu kalau ingin menggunakan software sebetulnya bisa saja ya menggunakan, kemudian belajar kemudian sendiri gitu ya. Itu boleh-boleh saja sebetulnya.